Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masih mempelajari alat-alat optik. Ya, alat optik ini kita mempelajari pada bagian kedua. Pada bagian kedua, mempelajari alat-alat optik dua lensa. Maksudnya alat optik yang terdiri dari dua lensa. Dua lensa itu berfungsi berbeda. Yang pertama itu alat optik satu lensa. Meskipun kacamata itu memiliki dua lensa, tapi berfungsinya satu lensa. Maka kita katakan satu lensa, gitu loh. Jadi itu ya, membedakan ini. Nah, pada alat optik yang dua lensa, itu yang akan dipelajari adalah mikroskop dan teropong. Anda sudah kenal? Ya. Nah, Anda tahu apa fungsi mikroskop? Anda di biologi kan ada kan? Sedang pakai mikroskop? Untuk apa? Ya, bagus. Untuk melihat benda-benda yang kecil ya. Ya, itu gunakan mikroskop. Oke. Sedangkan mikroskop, Anda ketahui, itu memiliki dua buah lensa. Lensa yang dekat dengan objek itu dinamakan lensa objektif. Sedangkan lensa yang dekat mata itu adalah lensa okuler. Gitu ya. Dan kita ketahui kalau Anda lihat fokus daripada lensa objektif itu lebih kecil daripada fokus dari okuler. Gitu ya. Itu yang kita ketahui di situ. Dan kalau di mikroskop itu kan di bawah biasanya ada 3 lensa itu. Ya, di bawah ada 3 lensa, bisa ada putar-putar itu. Terus di lobe yang di atas dekat mata itu bisa digonta-ganti, dicopot ganti gitu loh. Yang di atas pakai lobe. Oke. Yang okuler itu kan lobe. Oke. Sebelum kita berlanjut ke mikroskop, saya akan mengulang dulu masalah lobe. Lobe adalah alat yang biasa digunakan untuk reparasi jam. Oke. Kalau orang mereparasi jam, itu adalah butuh waktu lama. Ya. Kalau waktu itu lama, maka mata itu harus dalam kondisi rileks. Rileks itu artinya mata tidak berakomodasi. Saat mata tidak berakomodasi, itu melihatnya adalah jauh. Jadi bayangannya ditaruh di tempat yang jauh. Kalau bayangannya di tempat yang jauh, maka bendanya ditaruh di mana? Ya, kita bicarakan tadi lobe. Kalau orang itu melihat akan santai, ya itu kan yang itu kan bayangannya tak terhingga. Maka bendanya di mana? Di fokus, benar ya. Bendanya berada di fokus. Ya. Terus bayangan pakai lobe itu di belakang lensa atau di depan lensa? Di depan lensa. Berarti bayangannya selalu apa? Positif atau negatif? Negatif. Karena berada di depan. Ya kan? Jadi kan benda nyata bayangan maya. Kalau benda nyata bayangan maya, benda terletak di ruang satu. Nah loh. Jadi pada lobe itu nanti pada mikroskop kan bertindak sebagai lensa okuler. Maka kalau dia tidak berakomodasi, tidak berakomodasi, bayangan dari okuler, bayangan dari objektif tepat terletak di fokus okuler. Bayangan dari objektif tepat terletak di fokus okuler kalau mata itu tidak berakomodasi. Betul ya?
Tapi kalau mata berakomodasi, maka bayangan dari objektif terletak di ruang satu. Kenapa di ruang satu? Supaya menghasilkan bayangan maya yang berada di depan. Kalau bayangan nyata di belakang tidak akan terlihat. Ini ya, di lensa okuler. Pahami ya? Sekarang pada lensa objektif ini kita balik. Lensa objektif itu kan benda berada di depan lensa objektif. Supaya lensa okuler itu bisa melihat, maka bayangan itu kan harus di belakang objektif. Dan itu harus diperbesar. Kalau dibesar, maka benda harus terletak di ruang 2. Mudah tak? Benda harus terletak di ruang 2 supaya menghasilkan di ruang 3. Jadi benda nyata, bayangan nyata, gitu loh. Nah, bayangannya nyata dan diperbesar terbalik. Gitu ya. Oke, saya pahami. Persamaan lensa berlaku pada mikroskop. Anda telah mengenal 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Ya toh? Tapi di sini sama saja, nek objektif ya tambah FOB, nek okuler tambah OK gitu loh. Betul nggak? Jadi ini berlaku untuk rumus lensa dan Anda sudah tahu tadi tempat posisi dari bendanya. Oke. Sekarang kita bicarakan panjang tubus. Panjang kerongkongan ini lho. Sing ana lensane. Jadi katakan itu panjang tubusnya, panjang dari mikroskop. Panjang tubus itu apa? Panjang tubus itu adalah jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Ya, jarak lensa objektif ke lensa okuler yang dikatakan itu panjang tubus. Atau jarak lensa objektif dengan lensa okuler dapat dihitung, disimbolkan dengan D. Ini persaudaraan S aksen OB plus SOK. Ya, ini untuk mata tidak berakomodasi. Kalau mata berakomodasi, SOK-nya diganti FOK. Kalau tidak berakomodasi, kalau melihat jauh. Kalau melihat kan bayangannya di okuler, maka bendanya kan terletak di fokus gitu loh. Jadi SOK-nya ganti FOK gitu loh. Oke? Perbedaan lensa pada mikroskop adalah pada lensa objektif MOB, Anda sudah normal. Ini kurang min ngarepi anakku. Maka tolong catatan kamu nanti diberi min. Setelah ini min S aksen OB per SOB. Engkau tambah ya, tambah min. Mudeng ya. Apa tak terus di sini? Ben kamu tahu. Ini loh. M sama dengan apa? Min gitu loh. S aksen OB per SOK. Kenapa ada min? Nah ini ketemunya positif, itu nanti dia akan tegak. Nah, benda tegak tadi kan benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Kan bendanya nyata, bayangannya maya. Maya itu kan S aksen negatif. Negatif bagi positif kan negatif. Kan tegak kan tinggi negatif dan positif gitu loh. Ya, oke. Oke ya. Sedangkan pada lensa okuler itu terbagi menjadi beberapa kondisi. Lensa okuler juga bisa pakai rumus ini. Bisa. MOK sama dengan SSNB per SOK. Tapi bisa juga pakai rumus di bawah ini. Mata tidak berakomodasi. MOK sama dengan 25 per FOK. 25 itu sudah kita bicarakan adalah titik dekat. Ya. Titik dekat orang normal itu 25 sampai 30. Tapi di rumus ini yang dipakai 25. Betul ya? Kalau nggak diketahui juga diambil 25. Mata berakomodasi maksimum itu MOK
25 per FOK plus 1. Tapi kalau mata berakomodasi pada jarak X, ya, mata berakomodasi pada jarak X itu MOK 25 per FOK plus 25 per X. Itu ya. Ya, itu. Perbesaran total mikroskop adalah perkalian dari perbesaran lensa objektif dan okuler. Ya. MOB kali MOK. Betul ya? Jadi M itu adalah H aksen per H. Oke. Sifat bayangan. Anda tahu tadi, ini kan lensa objektif. Ya kan? Tadi saya katakan benda terletak di ruang 2. Maka bayangannya di ruang 3. Ini kan di ruang 3 nih. Ini kan O sampai F ini ruang 1 nih. O sampai F ini ruang 1. Bayangan ruang 1 ini bayangan ruang 2, lebihnya ruang 3. Gitu loh. Ya. Di bayangan di ruang 3 ini kan berada di depan lensa okuler. Pada lensa okuler ini bisa terletak antara O sampai fokus. Tapi nggak mungkin di ruang 2. Kalau di ruang 2 kan bayangannya di belakang lensa, nggak kelihatan. Gitu ya. Jadi bayangan di okuler benda ini akan terletak di ruang 1 atau 0 sampai 1 untuk lensa okuler. Jadi, bayangan objektif merupakan benda lensa okuler dan dia terletak di ruang 1 okuler. Maka bayangannya berada di ruang 4 di depan. Berarti apa? Terbalik diperbesar. Oke? Itu ya sekitar. Sekarang saya bicarakan teropong. Anda telah mengenal teropong. Teropong itu tujuannya untuk apa? Teropong itu melihat benda jauh. Ya, teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat jauh. Teropong terbagi menjadi teropong bias, tersusun atas lensa-lensa, contoh teropong bumi, teropong panggung atau gedung, teropong bintang atau tsunami, dan teropong binokuler atau prisma. Teropong pantul tersusun atas cermin dan lensa. Terpantulkan. Bersama lensa berlaku pada teropong lensa objektif ini Anda tahu ini. Ya. Ya, sama pada mikroskop kan pokoknya. Sama plak. Lensa ini. Oke. Teropong bintang adalah teropong yang terdiri dari 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. F objektifnya lebih besar dari F okuler. Terbalik dengan apa? Mikroskop. Nah, mikroskop FOK-nya yang lebih besar. Ya, kebalik dengan mikroskop di FOB ini. Panjang tubuh dapat dihitung mata tidak berkomodasi. Kan tadi kita bicarakan bendanya kan jauh yang dilihat. Maka SOB-nya jauh, tak terhingga. Maka S-aksen OB-nya berada di FOB. Aksen OB ini. Nah, kalau tidak berakomodasi, berarti kita akan lihatnya santai. Lihat santai itu yang dia jauh, mata lihat jauh. Maka bendanya di fokus okuler. Gitu loh. Kalau mata berakomodasi, yang berubah ininya tok. FOK sama SOK. Ya, itu. Perbesaran total teropong bintang adalah mata tidak berakomodasi FOB per FOK. Kalau mata FOB per SOK ini berubah di sini atau naik ke sini. Ya. Sifat bayangan teropong bintang adalah maya terbalik diperbesar. Itu teropong bintang. Tapi kalau teropong bumi nanti ada lensa pembaliknya supaya nggak terbalik. Tapi ini nggak dipelajarin. Teropong panggung adalah teropong yang terdiri dari 1 lensa cembung objektif dan 1 lensa cekung okuler. Teropong bumi, maka kita gunakan lensa cekung supaya balik. Gitu loh, dan jadi lebih pendek. Nah, ini teropong panggung. Panjang tubuh dapat dihitung mata tidak berakomodasi.
Ini apa? Ini plus ya, bukan min ya. Perhatikan ya, ini plus. Ya. D, F, O, B plus OK, bukan min ya. Mata berkala sih pakainya SOK. Ya. Perjalanan pentabur skala mata tidak bernasi FOB plus FOK, skala bernasi plus SOK. Ya, ada masalah di sini? Kalau ada masalah, maka pertemuan ini saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.